Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasantri yang kuncintai, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Gusti Allah berjumpa kembali dalam channel YouTube dalam rangka belajar mengajar kitab Taysirul Khalaq. Semoga dalam pertemuan kali ini kita mendapatkan keberkahannya, mendapatkan keridoannya, sehingga kita mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fidin wa dunya wal akhirah. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas hukukul walidain, hak-hak yang harus dipenuhi anak kepada kedua orang tua. Hukukul walidain aihada tegese utawi iki kubab mertelake pira-pira hake wong tua loro. Hukukul walidaini aihada tegese utawi iki kubab mertelake pira-pira hake wong tua loro. Bab ini menjelaskan tentang hak-hak yang harus dipenuhi seorang anak kepada kedua orang tua. Al-walidani utawi wong tua loro. Al-walidani utawi wong tua loro huma ya walidani iku asababu dadi sebab fi wujudil insani ing dalem wujude menungso. Fi wujudil insani ing dalem wujude menungso. Kedua orang tua, al-walidani adalah kedua orang tua. Itu orang yang menjadi penyebab wujudnya manusia. Jadi manusia wujud itu ada penyebabnya, ada sebab musababnya. Sebab musababnya adalah akad pertalian suami istri yang akan mengakibatkan suatu hubungan yang menjadi wujudnya manusia. Kalau dulu zaman Mbah Nabi Adam, manusia itu diciptakan langsung oleh Gusti Allah. Tapi sekarang manusia itu wujud ada sebabnya, yaitu pertalian akad kedua orang antara laki-laki perempuan menjadi suami istri, disebut orang tua. Itulah yang menyebabkan wujudnya manusia. Laula anahuma lamun ora ono utawi oleh nemen-nemeni walidaini iku maujud. Laula anahuma lamun ora ono utawi oleh nemen-nemeni walidaini iku maujud, mastaroha mongko ora bisa ngalap ngaso sapa ingsan. Mastaroha mongko ora bisa ngalap ngaso sapa ingsan. Walaula saqo uhuma lamun ora ana utawi kangelane walidaini iku maujud. Walaula saqo uhuma lamun ora ana utawi kangelane walidaini iku maujud, matana ama mongko ora bisa ngrasa nikmat sapa ingsan. Matana ama mongko ora bisa ngrasa nikmat sapa ingsan. Laula anahuma mastaroha walaula saqahuma matana ama. Jikalau tidak ada kesungguhan kedua orang tua, maka manusia itu tidak bisa beristirahat. Dan jikalau tidak ada jerih payah kedua orang tua, maka manusia itu tidak bisa merasakan nikmat. Ini. Laula anahuma mastaroha walaula syaqahuma matana ama. Laula anahuma mastaroha,
Jikalau tidak ada kesungguhan dari orang tua, maka manusia itu tidak bisa istirahat. Walau wasaqauhuma matanama, jikalau tidak ada jerih payah dari kedua orang tua, maka manusia itu tidak bisa merasakan nikmat. Contoh, seorang anak manusia itu akan mendapatkan limpahan harta itu jika kedua orang tuanya bekerja sungguh-sungguh, dan merasakan jerih payah yang sungguh-sungguh. Itu manusia akan merasakan nikmat berlimpahnya harta dan bisa menikmati harta tersebut. Itu adalah jerih payah orang tua. Menurut perannya orang tua masing-masing. Ada yang menjadi petani, jerih payahnya petani ya seperti itu. Ada yang menjadi pedagang, kesungguhan dan jerih payahnya pedagang ya seperti itu. Ada yang menjadi buruh, yang jerih payahnya buruh ya seperti itu. Sungguh payah. Makanya kalau sudah mendapatkan nikmat bisa istirahat, jangan engkau hianati nikmat-nikmat yang diberikan oleh orang tua. Ama umuhu anapun utawi ibu ingsan, ama umuhu anapun utawi ibu ingsan, iku fahamalathu, mongko ngandung sapa umuhu ing ingsan kuruhan kelawan rekoso. Wa wada'athu, lan ngelahirake sapa umuhu ing ingsan, wa wada'athu, lan ngelahirake sapa umuhu ing ingsan kuruhan kelawan rekoso. Ini peran seorang ibu dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu. Fa'ama umuhu, adapun seorang ibu itu fahamalathu kurhan wa wada'athu kurhan, mengandung dan melahirkan itu secara payah, sangat payah mengandung, dan hamil melahirkan itu sangat payah. Bayangkan saja ketika mengandung, badannya yang langsing tiba-tiba menjadi bengkak berbadan dua, tidur tidak nyaman, duduk tidak nyaman, tidur miring tidak nyaman, apalagi tidur tengkurap juga sangat tidak nyaman. Itu ketika mengandung. Dan ketika akan melahirkan, rasanya Masya Allah, katanya. Saya belum pernah mengalami orang melahirkan. Ini cuma ibu yang bisa merasakan. Ketika mau melahirkan itu, Masya Allah sakitnya. Perut merasa mual. Bolak-balik ke belakang, merasakan sakit yang tiada tara. Bahkan ada yang tidak kuat mentaruhkan nyawa, ada yang meninggal. Itu adalah jerih payah seorang ibu ketika melahirkan. Makanya seorang ibu itu doanya sangat mujarab, karena mengandung dan melahirkan itu sangat payah. Ketika sampean itu mencari ilmu, jangan cuma uang yang dipinta, tapi mintalah doa, karena doa seorang ibu itu sangat mustajabah dibandingkan doa-doanya orang lain. Sangat mustajabah, sangat diijabahi oleh Gusti Allah. Kalau Anda ingin mendapatkan ilmu yang sukses, pekerjaan yang sukses, mintalah doa kepada seorang ibu.
batuk. Wa ama abuhu anapun utawi bapake ingsan. Wa ama abuhu anapun utawi bapak ingsan iku fakot badala. Temen-temen nyerahake sapa abuhu. Fakot badala mongko temen-temen nyerahake sapa abuhu. Nyerahake wusahu ing kekuatane abuhu. Nyerahake wusahu ing kekuatane abuhu. Fima ing dalem perkara ya'udu kang bali apa mah bali ilaihi maring ingsan binafhi kelawan aweh manfaat. Binafhi kelawan aweh manfaat bayane min tartibi jismihi bayane min tarbiyati jismihi bayane didik awake ingsan. Bayane min tarbiyati jismihi nyatane didik awake ingsan waruhihi lan jiwane ingsan. Tadi seorang ibu, sekarang peran seorang ayah. Wa ama abuhu. Ini dua orang tua itu terdiri dari ibu dan ayah. Sekarang perannya ayah. Wa ama abuhu, adapun seorang ayah, fakot badala wusahu, sungguh mengerahkan segala kekuatannya, mengerahkan segala kemampuannya, fima ya'udu ilaihi bin nafi min tarbiyati jismihi waruhi, mengerahkan dalam mendidik jiwa dan raganya agar manusia itu bermanfaat. Itu peran seorang ayah. Mengerahkan segala kemampuannya, tidak gemen-gemen, seluruh kemampuannya itu dikerahkan untuk mendidik anaknya. Jiwa dan raganya dididik agar manusia itu bermanfaat. Bermanfaat bagi dirinya, juga bermanfaat bagi orang lain. Itu seorang ayah. Bayangkan saja, mulai pagi itu kerja, pulang petang, bahkan ada yang lembur-lembur itu untuk bisa menyekolahkan seorang yang namanya anak. Kalau sudah diberi kesempatan bisa sekolah, itu sampean harus yang amanah, jangan kau hianati. Balas budi kedua orang tua dengan belajar yang sungguh-sungguh. Karena apa? Kalau sampean mengecewakan, nanti kedua orang tua akan merasa kecewa sekali. Karena apa? Seluruh kemampuannya sudah dikerahkan untuk membahagiakan anaknya agar bermanfaat. Seperti itu. Selanjutnya fayajibu mongko wajib ngalahi ing atase ingsan ayat kura. Apa sing wajib ayat kura yen to eling sapa ingsan, eling nikmatahuma ing oleh paring nikmat walidaini, eling nikmatahuma ing oleh paring nikmat walidaini. Kenapa harus eling? Liyaskurahuma, supaya arai syukur sapa ingsan. Liyaskurahuma, supaya arai syukur sapa ingsan ing walidaini. Liyaskurahuma, supaya arai syukur sapa ingsan ing walidaini ngalaiha ing atase nikmat. Setelah tahu begitu besar jerih payahnya kedua orang tua, kewajibannya seorang anak manusia adalah fayajibu alaiha ayadkura nikmatahuma liyaskurahuma alaiha. Maka wajib bagi manusia untuk selalu ingat akan nikmat-nikmat yang diberikan oleh kedua orang tua. Kenapa harus diingat? Liyaskurahuma alaiha,
supaya manusia itu bisa mensyukuri, bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan kedua orang tua kepadanya. Ini penting sekali untuk mengingat jasa-jasa kedua orang tua. Sampan tidak mungkin berpakaian rapi, berpakaian necis, berbaju seragam seorang mahasiswa kalau tidak dari kenikmatan yang diberikan oleh kedua orang tua. Itu harus kau syukuri. Carane piye? Syukure, belajar yang rajin, gapai cita-cita setinggi mungkin. Itu adalah kewajiban seorang anak kepada orang tua, membanggakan kedua orang tua atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Kemudian wa ayastamila lan yento manut sapa ingsan. Wa ayam tasilalan yento manut sapa ingsan. Wa ayam tasilalan yento manut sapa ingsan manut amrohuma ing perintahe walidaini. Amrohuma ing perintahe walidaini illa idza kana angin ing dalem nalikane ana apa amruhuma illa idza kana angin ing dalem nalikane ana apa amrohuma ana iku bimaksiatin kelawan maksiat, ana iku bimaksiatin kelawan maksiat. Kewajibannya seorang anak manusia lagi kepada kedua orang tuanya adalah selalu memenuhi perintah-perintahnya kedua orang tua, selalu mengikuti perintah-perintahnya kedua orang tua. Illa idza kana bimaksiatin, kecuali perintah itu mengandung maksiat. Selama perintah itu tidak mengandung maksiat, seorang anak wajib menjalankan perintah-perintahnya kedua orang tua. Baik itu perintah-perintah yang sederhana seperti kalau perempuan disuruh membelikan sayur, membelikan bumbu masak, itu harus diikuti. Yang laki-laki juga seperti perintah-perintah yang sederhana, disuruh ngarit, disuruh membantu pekerjaan orang tua, itu juga harus mengikuti. Kecuali perintahnya itu mengandung maksiat. Contoh yang mengandung maksiat, disuruh mencuri, itu tidak boleh dijalankan. Disuruh mabuk-mabukan, disuruh tidak melakukan sholat, itu tidak perlu dilakukan. Itu yang perintah mengandung maksiat. Tapi yang tidak mengandung maksiat wajib hukumnya memenuhi. Wa yajlisa lan yen to lungguh sapa insan mahuma ing dalem ngarsane walidaine. Wa yajlisa lan yen to lungguh sapa insan mahuma ing dalem ngarsane walidaini khosyan hale wong kang anteng. Khosyan hale wong kang anteng. Wadon tur kang ngremaken. Wadon tur kang ngremaken tarfahu ing peningale insan. Wadon tur kang ngremaken tarfahu ing peningale insan, ngremaken anzalatihi saking keluputane walidaini. Anzalatihi saking keluputane walidaini. Kemudian ketika wa ayajlisa mahuma khosyan, kemudian ketika duduk di hadapan kedua orang tua, manusia itu wajib khusyuk, mempunyai etika.
tidak boleh seenaknya sendiri. Jadi duduknya duduk yang anteng, yang khusyuk, beretika. Wadon torfau anzalatiha, serta tidak mencari-cari keluputannya, kesalahannya kedua orang tua. Tidak boleh mencari-cari kesalahannya orang tua. Kalau toh orang tua salah, anggap saja itu suatu kealfaan, suatu kesalahan yang harus kita maklumi. Jangan diperpanjang lebarkan. Untuk menjaga hatinya orang tua tetap senang kepada kita. Wa ala yu'dhiyahuma lan yento orang larakaken sapa ingsan ing walidaini. Wa ala yu'dhiyahuma lan yento ora nglarakaken sapa ingsan ing walidaini walau biqauli ufin lan senajan kelawan pengucap uf atau searti hus. Walau biqauli ufin lan senajan kelawan pengucap uf atau yang searti hus. Kemudian wa ala yu'dhiyahuma walau biqauli ufin. Kita sebagai anak manusia tidak boleh menyakiti kedua orang tua walau dengan perkataan hus atau uf. Ketika seorang ayah, seorang ibu itu berbicara kepada kita, kita harus dengarkan yang baik-baik. Kita ambil hikmahnya. Jangan sekali-kali kita menyela pembicaraan mereka dengan hus, tidak boleh seperti itu bu. Tidak boleh seperti itu pak. Tidak boleh. Itu menyakitkan. Dengarkan saja. Jadi kita tidak boleh menyakiti walaupun dengan perkataan hus. Apalagi dengan perbuatan. Dengan perkataan saja tidak boleh, apalagi dengan perbuatan. Wa alla yutila jidalahuma wa alla yutila lan yento ora ndawakake sapa ingsan. Wa alla yutila lan yento ora ndawakake sapa ingsan jidalahuma ing madoni walidaini. Wa ala yutila lan yento ora ndawakake sapa ingsan jidalahuma ing madoni walidaini. Kemudian kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua itu tidak memperpanjang perselisihan. Wa ala yutila jidalahuma, tidak boleh memperpanjang perselisihan antara kedua orang tua. Apapun yang dikatakan orang tua, kita dengarkan saja. Tidak boleh kita mengungkit-ungkit masalah-masalah yang lalu kita buka-buka, masalah-masalah yang terpendam kita buka-buka, tidak boleh. Kita kubur saja, kita pendam saja sebagai pelajaran kita untuk menuju yang lebih baik. Kita tidak boleh wa alla yutila jidalahuma, kita memperpanjang perdebatan kepada kedua orang tua. Boleh berbeda pendapat, tapi yang sebatas sewajarnya, yang sebatas sopan santun. Tidak boleh memperpanjang perdebatan kepada kedua orang tua. Wa alla yamsiya lan yento ora lumaku sapa ingsan. Tulisannya itu walaulah hanya diwaca itu. Yang benar wa alla yamsiya. Wa alla yamsiya, ora walaulah yamsiya. Wa alla yamsiya. Lan yento ora lumaku sapa ingsan. Wa alla yamsiya lan yento ora lumaku sapa ingsan lumaku amamahuma ing dalem ngarepe walidaini. Amamahuma ing dalem ngarepe walidaini
illa bi khidmatihima angin ing dalem ngladeni walidaini. Illa fi khidmatihima angin ing dalem ngladeni walidaini. Kemudian kewajibannya seorang anak lagi kepada orang tua, wa alla yamsya amamahu illa fi khidmatiha. Ketika berjalan atau ketika berdiri itu anak tidak boleh mendahului kedua orang tua. Artinya anak tidak boleh berjalan di depannya kedua orang tua. Boleh berjalan kecuali ketika untuk memberi pelayanan. Jadi kita sebagai anak tidak boleh berjalan di hadapan kedua orang tua. Boleh berjalan kecuali ketika melayani kedua orang tua. Itu baru boleh. Karena apa? Tidak ada sopan santunnya lagi ketika anak itu berjalan di hadapan kedua orang tua. Wa ayat awalan yen to ndongaaken sapa ingsan. Wa ayat awalan yen to ndongaaken sapa ingsan lahuma maring walidaini birahmati kelawan welas. Birahmati kelawan welas wal magfirati lan pangapura. Kemudian kewajibannya seorang anak wa ayat wa lahuma birahmati wal magfirah. Kita selalu mendoakan kepada kedua orang tua, selalu diberikan belas kasihnya Gusti Allah, selalu diberi ampunannya Gusti Allah. Jadi sebagai anak itu harus kewajiban mendoakan kedua orang tua agar dikasihi oleh Gusti Allah dan diampuni segala kesalahannya. Wa ayamurahuma lan ento perintah sapa walidaini. Wa ayamurahuma lan ento perintah sapa ingsan ing walidaini. Wa ayamurahuma lan ento perintah sapa ingsan ing walidaini bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus. Wa ayamurahuma lan ento perintah sapa ingsan ing walidaini bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus. Wa yanhahuma lan yento nglarang utawa nyegah sapa ingsan ing walidaini. Wa yanhahuma lan yento nglarang utawa nyegah sapa ingsan ing walidaini nganil mungkari saking perkara kang mungkar. Liyakuna supaya ana sapa ingsan ana iku sababan dadi sebab fi najatihima ing dalem slamete walidaini. Liyakuna supaya ana sapa ingsan ana iku sababan dadi sebab fi najatihima ing dalem slamete walidaini, slamet minan nari saking neraka. Kama kana kaya oleh ana sapa walidaini, ana iku sababan dadi sebab fi wujudi ing dalem wujude ingsan. Kemudian selain mendoakan agar mendapatkan rahmatnya Gusti Allah, mendapatkan ampunannya Gusti Allah,
manusia itu harus mengingatkan, merintahkan kepada kedua orang tuanya dengan perbuatan-perbuatan baik, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kenapa kok seperti itu? Harus mengingatkan kedua orang tua agar menjalankan perintahnya Gusti Allah, meninggalkan larangannya Gusti Allah. Liyakuna sababan fi najatihima minanar, supaya manusia itu menjadi sebab, anak itu menjadi sebab selamatnya kedua orang tua dari api neraka. Jadi, untuk menyelamatkan kedua orang tua kita dari api neraka dengan cara yaitu mengingatkan, kalau orang tua lupa diingatkan untuk menjalankan sholat atau meninggalkan larang-larangannya Gusti Allah. Itu agar seorang anak itu menjadi penyebab selamatnya kedua orang tua dari api neraka. Kama kana sababan fi wujudi, seperti halnya timbal baliknya kedua orang tua itu menjadi sebab wujudnya seorang anak. Timbal baliknya seorang orang tua menjadi wujudnya anak di dunia ini, maka anak juga harus menjadi penyebab selamatnya kedua orang tua dari api neraka. Kala wis ngendika sapa Allah Gusti Allah taala halimah luhur sapa Gusti Allah. Kala wis ngendika sapa Allah Gusti Allah taala halimah luhur sapa Gusti Allah. Wa qadha ing dawuh wa qadha lan wis perintah sapa Rabbuka pangeran sira. Wa qadha lan wis perintah sapa Rabbuka pangeran sira Allah tak budu ing yen to ora nyembah sapa sira kabeh, Allah tak budu ing yen to ora nyembah sapa sira kabeh illa iyahu angin ing Rabbuka, illa iyahu angin ing Rabbuka, illa iyahu angin ing Rabbuka. Wabil walidaini lan kelawan wong tua loro, wabil walidaini lan kelawan wong tua loro ihsanan hale gawe bagus, wabil walidaini lan kelawan wong tua loro ihsanan hale gawe bagus. Imma yablugonna ana kalane yen to tumeka temen, imma yablugonna ana kalane yen to tumeka temen indaka ing dalem sanding sira, indaka ing dalem sanding sira, indaka ing dalem sanding sira tumeka alkibaro ing sifat tuwa, alkibaro ing sifat tuwa, alkibaro ing sifat tuwa sapa sing tumeka ahadu masalah sijine walidaini, ahaduma sapa sing tumeka ahadu masalah sijine walidaini au kilahuma utawa karo-karone walidaini. Fala takul mongko aja ngucap sapa sira lahuma maring walidaini, aja ngucap uffen ing uf utawa hus. Fala takul mongko aja ngucap sapa sira lahuma maring walidaini, ngucap uffen ing uf utawa hus. Wala tanharhuma lan aja bentak sapa sira ing walidaini, wala tanharhuma lan aja bentak sapa sira ing walidaini. Wakul lan ngucap sira, wakul lan ngucap sira lahuma maring walidaini, lahuma maring walidaini, ngucap kaulan ing pengucap, ngucap kaulan ing pengucap kariman kang mulya, kariman kang mulya. Wafit lan lembreh, wafit lan ngasorna sapa sira,
Wafid lan ngasorno sira lahuma maring walidaini janahadzuli ing suwiwine sifat asor. Janahadzuli ing suwiwine sifat asor minar rahmati saking arai welas minar rahmati saking arai welas. Wa kullan ngucapo sira Rabbirhamhuma kama rabbani shahira ing pengucap Rabbirhamhuma kama rabbani shahira. Rabbi duh pangeran ingsun irhamhuma mugi-mugi irhamhuma kula aturi melasi panjenengan ing walidaini. Irhamhuma kula aturi melasi panjenengan ing walidaini. Irhamhuma kula aturi melasi panjenengan ing walidaini kama robayani kaya oleh ndidik sapa walidaini ing ingsun. Kama robayani kaya oleh ndidik sapa walidaini ing ingsun saghiran hale isih cilik. Saghiran hale isih cilik. Dari keterangan di atas ini ada dawuh, ada firman-Nya Gusti Allah. Qala Allah Ta'ala, Gusti Allah berkata, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sembahlah Tuhanmu. Wa qadha rabbuka, Tuhanmu telah memerintahkan. Wa qadha rabbuka, Tuhanmu telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah. Janganlah engkau menyembah kecuali kepada Gusti Allah. Allah ta'budu illa iyyah. Janganlah engkau menyembah kecuali kepada Gusti Allah. Wabil walidaini isanya, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Imma yablughana indaka kibaru ahaduma au kilahuma. Ada kalanya kedua orang tua itu sampai pada kita itu tua salah satunya atau tua kedua-duanya. Makanya kita disuruh berbuat baik. Kita menyertai kedua orang tua itu ada kalanya sampai tua salah satu atau sampai tua kedua-duanya. Imma yablughanna indaka kibaru ahaduma aw kilahuma. Ada kalanya kedua orang tua itu sampai pada kita sifat tua salah satunya atau kedua-duanya. Fala taqulahuma ufin, dan janganlah engkau mengatakan hus kepada kedua orang tua. Fala taqulahuma ufin, dan janganlah engkau berkata hus kepada orang tua. Untuk beretika. Wala tanharhuma, dan jangan engkau bentak kedua orang tuamu. Yang berkata sopan santun, lemah lembut. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau bentak kedua orang tuamu. Wa kullahuma qaulan kariman, dan berkatalah kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang mulia, kata-kata yang bijaksana. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmati, bertata kramalah kepada kedua orang tua dengan tata krama yang menimbulkan kasih sayang. Kita harus beretika, bertata krama kepada kedua orang tua dengan tata krama yang mengandung kasih sayang. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan, rabbirhamhuma kama rabbayani, wahai Tuhanku, kasihanilah kedua orang tuaku, beri rahmatlah kedua orang tuaku seperti halnya
kedua orang tuaku mendidikku, mengajariku sewaktu kecil dengan penuh kasih sayang. Itu kata-kata yang baik harus kita utarakan. Hadza fahamo sira ing iki keterangan. Hadza fahamo sira ing iki keterangan. Liyu waliyahusso lan becik nertentokake sapa ingsan. Waliyahusso lan becik nertentokake sapa ingsan, nertentokake al umma ing ibu, nertentokake al umma ing ibu biziyadatil birri kelawan nambahi kebagusan, biziyadatil birri kelawan nambahi kebagusan. Dikaulin Nabi krono arai dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liqaulin Nabi krono dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi-mugi tambah nambahi rahmat tatim sapa Allah Gusti Allah ngalahi ing atase Nabi wasallam lan rupa keselamatan. Birrul walidati utawi bagusi wong tua wadon. Birrul walidani utawi bagusi wong tua ladon. Alal walidi ngungkuli ing atase wong tua lanang. Ngalal walidi ngungkuli ing atase wong tua lanang. Iku dzifani ana rong tikelan. Iku dzifani ana rong tikelan. Yang terakhir, hadza kesimpulannya dari kedua orang tua waliyahusso al umma biziyatil birri. Kesimpulannya kedua orang tua itu semuanya diperbuat baik. Ning ditentukan untuk seorang ibu untuk ditambahi berbuat baiknya. Karena mengikuti dawuhnya Kanjeng Nabi, seorang ibu itu harus kebaikannya ditambahi liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada dawuhnya, ada perintah dari Kanjeng Nabi, birrul walidani ngalal walidi dzifani. Berbuat baik terhadap seorang ibu itu lebih dibanding berbuat baik kepada seorang ayah dua tingkatan. Jadi berbuat baik kepada seorang ibu itu melebihi berbuat baiknya kepada seorang ayah mencapai dua tingkatan. Dikfani mencapai dua tingkatan. Siapa yang lebih engkau hormati? Ibumu. Siapa yang engkau lebih hormati? Ibumu. Siapa yang lebih engkau hormati? Ibumu. Karena apa? Seorang ibu itu adalah orang yang sangat dekat kepada anak-anaknya. Mulai mengandung itu dekat. Menempel langsung kepada seorang ibu, seorang anak. Mengandung, melahirkan juga seperti itu, menaruhkan nyawa. Setelah itu menyusui, mengalirlah darahnya susu ibu ke dalam pori-porinya seorang anak. Makanya pengaruh doa seorang ibu itu sangatlah kuat dibandingkan pengaruhnya doa seorang ayah. Banyak anak-anak yang istilahnya kualat karena menentang kedua orang tua, khususnya seorang ibu. Banyak sekali contoh-contoh seperti maling kundang itu menjadi batu itu gara-gara tidak mengakui ibunya. Bahkan sahabatnya Kanjeng Nabi Alqamah
meninggal itu sangat sulit, itu juga ada kesalahan kepada seorang ibu. Makanya pumpung urung kadung, sampean semua harus menghormati kedua orang tua, khususnya seorang ibu. Sekian pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diridhoi Gusti Allah, mendapatkan keberkahannya dari pengarang kitab, sehingga kita mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat, fidin wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.